Shalom NDC Woman. Shalom. Shalom Ibu Gem. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Ibu-ibu mesti tahu bahwa ibu-ibu adalah the best versionnya surga. Masih roaming kayaknya. Jadi waktu proses penciptaan itu, yang paling akhir diciptakan itu biasanya best version kan? Nah, yang paling akhir diciptakan di Taman Eden itu adalah Hawa, bukan Adam. Dan Hawa diciptakan waktu Adam lagi tidur, gitu kan? Jadi Tuhan ngeliat waktu Adam lagi tidur, kayaknya Adam sama kuda Nil nggak cocok kayaknya. Adam sama gajah nggak cocok. Diciptakanlah Hawa. Jadi Tuhan tuh dikonsepin banget waktu dia ciptain Hawa. Dan dapat gelar habis diciptain, penolong. Tahu arti kata penolong? Bukan pembantu. Kata penolong artinya adalah lebih kuat daripada yang ditolong. Jangan bilang-bilang sama suami saudara ya. Lebih kuat. The best version itu paling kuat. Makanya lahirlah kaum Hawa. Lahirlah NDC Woman. Ya, saudara-saudara yang didesain sama surga untuk PMS tiap bulan. Saudara yang didesain sama surga untuk hamil 9 bulan. Saudara-saudara yang didesain sama Tuhan untuk mengalami menopause. Saudara-saudara yang didesain sama Tuhan waktu lahirin anak, DNA saudara tidak ada di anak saudara. Bayangin, kuat sekali saudara-saudara. Beda sama kaum pria, kita kaum lemah. Sekali lagi jangan cerita-cerita ini sama suami saudara. Ya. Nah, makanya Tuhan mendesain keluarga itu sangat-sangat unik supaya dua-duanya gak kegedean kepala. Ya, prianya jadi kepala rumah tangga, istrinya jadi penolong. Dua-duanya nih kuat sebenarnya, tapi lebih kuat penolongnya. Ya. Makanya saudara, ini diem-diem aja ya sama suami saudara ya. Dengan adanya Viagra, Kuku Bima, Irex, itu kan membuktikan kaum pria gak kuat kan? Pokoknya ibu-ibu tuh jauh lebih kuat lah, ya. Makanya dibilangnya best version, ciptaan paling terakhir itu pasti selalu best versionnya, ya. Nah, saya mau cerita lagi buat ibu-ibu semua. Saya ini udah hampir 10 tahun ikut bela dirinya orang Israel. Namanya Kapak, sepupunya Krav Maga. Nah, kita kalau lagi latihan Kapak itu singkatan dari bahasa Ibrani, Krav Elpanim Elpanim. Ya, yang punya pengertian dalam bahasa Inggris face to face combat. Ya. Nah, kita kalau lagi latihan berapa bulan sekali kita ini suka ngundang bela diri yang lain untuk latihan bersama. Nah, waktu kita lagi latihan bersama, beberapa kali selalu pencak silat yang menang. Taekwondo kalah, kungfu kalah, kempo kalah, semua kalah sama pencak silat. Nah, waktu kita teliti dengan baik, ternyata pencak silat kenapa selalu menang? Bukan, saya pikir selalu kungfu. Ya, karena dari kecil nonton kungfu terus kan. Sampai hari ini masih ada kungfu panda juga kan. Ya. Jadi saya pikir kungfu itu selalu jagoan. Ternyata enggak, pencak silat selalu menang. Waktu kita pelajari pencak silat kenapa selalu menang, karena mereka pakai jurus-jurus yang basic. Pukul ke depan, tendang ke depan. Udah, gitu aja. Beda sama kungfu. Kungfu terlalu banyak modifikasi. Ya. Sampai murid-murid kungfu aja bingung. Ya. Hafalin jurus-jurus, banyak jurusnya. Jurus ular kepleset lah, ya. Jurus beruang jatuh ke got lah, macam-macam jurusnya. Ya. Sampai ya, semua murid-murid kungfu tuh suka bingung dalam mereka menghafal semua jurus yang harus dipelajari. Nah, kungfu terlalu banyak modifikasi. Pencak silat selalu latihan yang esensi. Ya. Mereka selalu latihan yang basic. Makanya mereka lebih kuat daripada yang lain. Oke. Sekarang saya mau ajak saudara-saudara kita lihat sama-sama kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Kita udah sering membaca ayat ini. Jagalah apa saudara? Hatimu dengan apa saudara? Segala kewaspadaan.
karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati yang ditulis sama kitab Amsalnya adalah ruangan. It's a room, it's a space. Hati. Ruangan ini mesti dijaga dengan setengah kewaspadaan, gitu? Dengan seperempat kewaspadaan, gitu? Enggak, dengan segala kewaspadaan. Ya, seperti kita jagain bulu mata kita. Supaya tetap ngok gitu, kita ngaca terus kan? Saya tahu nggak istilah ibu-ibu? Nah, ternyata firman Tuhan sudah pesan buat kita semua. Hati ini mesti dijaga kayak begitu. Dengan segala kewaspadaan, bukan setengah, bukan seperempat, bukan 3/4, tapi segala kewaspadaan mesti dipakai untuk menjaga ruangan yang namanya hati. Nah, karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab bahasa Indonesia kurang jelas sebenarnya. Kalau saudara baca versi Alkitab bahasa Inggris, the issues of life. Ya, ada terjemahan lain, the essence of life. Ternyata basic kehidupan itu ada di ruangan yang namanya hati. Nah, hari ini kita seringkali sudah kurang melihat ruangan yang namanya hati. Ini ruangan termahal loh di dunia. Kalah ballroom hotel manapun. Kenapa saya bilang ini ruangan termahal? Karena Tuhan selalu mau visit that room every day. Tuhan mau lihat ruangan itu setiap hari. Dijaga nggak sama kita? Atau kita hari ini udah mulai terpengaruh sama yang di luar? Ingat tadi modifikasi kungfu? Banyak ibu-ibu hari ini tidak kuat hidupnya. Di NDC Women nggak ada ya? Ini di NDP kalau nggak salah, bukan NDC. Banyak ibu-ibu hari ini nggak kuat. Banyak manusia yang tidak kuat karena mereka terlalu banyak modifikasi. Banyak pengajaran-pengajaran di gereja sekarang mengalami modifikasi, dan itu yang kita terima. Akhirnya apa? Kita nggak kuat. Kita kalah sama pencak silat karena kita terlalu banyak kayak kungfu, modifikasi. Kita nggak kuat berdiri. Ya, saudara tahu nggak penyakit yang lagi merebak di mana-mana? Asam lambung. Waktu diteliti, kenapa banyak orang hari ini kena asam lambung? Karena too much information. Kita tiap hari lihat TikTok lebih lama dari Alkitab kan? Dia di sini nggak ada, makanya saudara kelihatan bingung. TikTok itu kasih kita banyak informasi, restoran ini, negara ini, ya tempat ini, tempat belanja itu dan lain sebagainya, masuk di kepala kita, dan kita mulai processing kan di dalam kita. Kok saya nggak pernah ke situ ya? Kok saya nggak pernah diajak suami saya makan di situ ya? Kok saya nggak pernah belanja di situ ya? Terjadilah asam lambung. Stres. Mulai bandingin diri kita sama TikTok. Mulai bandingin diri kita sama postingan orang lain. Itu yang menyebabkan, ini survei resmi ya, menyebabkan sampai banyak orang ngalamin asam lambung hari ini. Karena apa? Mereka stres. Mereka lupa untuk menjaga yang di dalam dengan segala kewaspadaan. Banyak orang hari ini lebih senang yang dari luar, yang di-entertain, yang harus dikerjakan, dan seterusnya. Saya nggak akan pernah lupa waktu bioskop 21 baru didirikan. Ya, saudara tahu XX1? Oh, saudara rohani sekali ya, nggak tahu XX1. XX1 waktu baru didirikan, saudara tahu nggak? Setiap weekly meeting, ownernya selalu tanya begini, tiap hari Senin, toilet kita udah bersih belum? Itu BOD-nya, karyawannya semua bingung. Kok yang ditanya saben Senin itu selalu toilet? Tiap weekly meeting, ownernya datang, gimana keadaan toilet kita? Dia nggak nanya tiket penjualannya berapa, penontonnya datang berapa, dia nggak nanya gitu-gituan. Dia selalu tanya toilet. Kesini, ya, anak-anak dari owner ini, semua BOD-nya baru pada ngerti. Maksud si owner adalah gini, kalau ruangan yang nggak kelihatan itu bersih, ruangan yang lain akan mengikuti. Kakak saya tuh tinggal di Belanda, saudara. Dia waktu datang di Jakarta, saya ajak nonton ke XX1,
dia bingung lihat toiletnya. Karena toilet di Belanda tuh kotor semua. Ya, dia bingung, ini toilet bintang 5, hotel atau toilet bioskop? Bioskop, saya bilang. Ini bioskop. Nyambung sama hotel apa? Enggak, ini bioskop. Bersih sekali. Kenapa? Karena ownernya punya aware about this. Ruangan yang nggak kelihatan harus dijaga. Sama, di dalam kita ada ruangan namanya hati. Mesti dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah inner beauty kita akan muncul. Mesti dijaga, bukan di luar. Saya nggak masalah saudara mau rambutnya merah, mau apa, saya nggak masalah. Ya, tapi kalau kita mulai fokus sama yang di luar dibanding sama yang di dalam, nah ini yang masalah. Saya nggak apa-apa. Istri saya juga gitu kok. Ya, bulu mata segala macam, makanya saya tahu. Ya, karena saya suka bantu-bantuin. Ya. Gak apa-apa mau gitu-gituan, tapi jangan sampai yang di dalam nih kita kehilangan. Cuman karena kita FOMO. Banyak ibu-ibu datangin, Pak, saya tarik ini di Korea nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal jangan FOMO. Tahu FOMO? Ikut-ikutan. Cuman karena di TikTok, banyak loh ikut juga. Ya, tadi TikTok bikin asam lambung kan? Kalau nggak sampai ke Korea, asam lambung naik. Nah, saya akan kasih angle beberapa buat ibu-ibu semua. Yang pertama mungkin dari angle-nya Tuhan Yesus dulu. Ya, yuk kita buka sama-sama Matius pasal yang kelima. Udah 20 menit aja. Belum. Matius 5 ayatnya yang ketiga. Matius 5, 6 dan 7. Ini PR buat ibu-ibu ya. Baca tiap hari di rumah. Judulnya apa tuh perikopnya? Khotbah di Bukit. Saudara tahu nggak judul aslinya? Beatitudes. Singkatan daripada Beautiful Attitudes. Khotbah di Bukit itu judul aslinya tuh itu. Dan Beatitudes adalah salah satu pidato terbaik di dunia yang pernah ada. Dan cukup panjang. Ya, Matius 5, 6 dan 7, bayangin. Pidato-pidato yang ada di dunia ini biasanya pendek. Ya, mungkin ibu-ibu pernah dengar pidatonya Martin Luther King, I have a dream. Ya, pendek itu pidato. Pidatonya Yesus ini cukup panjang, Matius 5, 6 dan 7. Dan ini semua bicara tentang attitude. Dan attitude itu ada di mana? Di dalam, bukan di luar. Oke? Dan Yesus buka pidatonya dengan kalimat yang dahsyat banget. Yuk, saya bacain buat saudara-saudara. Ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Miskin di sini bukan berarti saudara jual semua aset saudara ya, bukan. Ya, kalau saudara lihat terjemahan Alkitab bahasa Inggris, ini namanya adalah poor in spirit. Bahasa Yunaninya petokos. Ya, poor in spirit artinya begini. Kita nih merasa nggak bisa tanpa Tuhan. Ini dia maksudnya. Kita merasa miskin kalau nggak ada Tuhan. Kita merasa nggak bisa jalan kalau tidak disertai oleh Tuhan. Itu orang-orang yang poor in spirit. Pernah ketemu hari ini orang yang sombong rohani? Yang di woman nggak ada soalnya. Ya. Rajin kebaktian dikit, ngerasa lebih benar dari yang lain. Dapat jabatan dikit di tempat pelayanan, merasa lebih benar daripada keluarga yang lain. Be careful. Ya, ini salah satu inner beauty ini kalimat pembukaan pidato yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Namanya beautiful attitudes. Kita harus punya ini. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang empunya kerajaan sorga. Jadi ternyata Yesus itu concern sekali dengan apa yang di dalam, bukan Amsal saja. Yesus juga. Makanya dia khotbah di bukit itu semua berhubungan yang di dalam. Saudara pernah di ronsen? Pernah ya? Oh, saudara nggak tahu ronsen ya? Ronsen itu selalu menunjukkan apa yang kita nggak bisa lihat di dalam tubuh kita. Misalnya kita keselak gembok gitu misalnya. Nggak ada ya? Untuk mengetahui itu gembok ada di dalam, kita mesti di ronsen. Oke, untuk bisa lihat, oh ada ini, ada itu, USG. Ya, untuk tahu, oh ada ini, ada itu di dalam tubuh kita.
Matius 5, 6, dan 7 ini ronsen rohani kita. Makanya baca tiap hari. Ini ronsen nih, untuk mendeteksi semua yang terjadi di dalam saudara dan saya. Ya, saya sombong gak ya? Saya merasa lebih benar gak ya? Dan seterusnya. At least sama keluarga. Cobalah, mulai. Jangan merasa lebih benar dari suami. Jangan pernah merasa lebih benar daripada anak-anak. No. Kita sama-sama orang berdosa kan? Saya udah sering katakan ini di mana-mana. Kita semua orang berdosa yang dikuduskan oleh darah Yesus kan? Kita semua orang berdosa. Ya, bedanya satu ketahuan, satu enggak, gitu aja kan? Satu ngaku, satu enggak, gitu aja bedanya kan? Makanya kalau ada orang lagi ngaku dosa, muka kita di setel biasa aja. Jangan orang lagi ngomong aibnya nih, ih kok bisa gitu? Ih kok bisa gitu kamu? Hah? Jangan gitu. Bedanya cuma dia lagi ngaku, sini belum, bedanya itu doang kan? Yes. Poor in spirit. Merasa selalu Tuhan saya nggak bisa tanpa Tuhan. Saya sering banget saudara. Kayak tadi saya on the way ke sini saya bilang sama istri saya deg-degan. Loh, kamu kenapa? Kamu kan udah 27 tahun melayani Tuhan. Kok masih deg-degan? Saudara tahu nggak? Deg-degan tuh bagus. Deg-degan artinya adalah kita selalu pengen mengandalkan Tuhan. Waktu kita mulai hilang deg-degan, merasa bisa sendiri semuanya. Be careful. Masak air aja kalau Tuhan nggak menyertai bisa gosong tuh air. Disertai sama Tuhan itu jauh lebih bagus. Nah, ini sikapnya mesti dari dalam ruangan ini. Namanya hati. Poor in spirit, petokos. Ya, Tuhan saya nggak bisa tanpa Tuhan. Tolong sertai saya. Saya udah lakukan ini udah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Tapi tanpa Tuhan, saya nggak bisa. Poor in spirit. Yang kedua sekarang, Kolose 1, ayat yang ke-27. Kolose 1 ayat 27. Ini angle-nya Rasul Paulus ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa rahasianya saudara? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Alkitab bahasa Indonesia ini agak-agak salah ini terjemahannya. Oke, karena dibilang Kristus ada di tengah-tengah kamu. Oke, itu namanya artinya adalah begini. Jesse duduk sama Pastor Yosia. Lalu Yesus ada di tengah-tengah kita. Duduk di tengah kita berdua. Pengertiannya kayak gitu. Boleh ditampilin versi bahasa Inggrisnya? Oke, kalau saudara punya versi Alkitab bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris ngomongnya gini. The Christ in you is the hope of glory. Jadi ternyata Yesus bukan di tengah-tengah saudara dan saya, tapi di dalam saudara dan saya. Dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Oke? Kita kalau dengar kata kemuliaan, kita suka apa sih kalau dengar kata kemuliaan? Yang paling sering dilakukan orang Kristen adalah tepuk tangan. Ya, kasih kemuliaan, langsung tepuk tangan kita. Oke? Nah, kata kemuliaan, kita mau tepuk tangan buat Tuhan, itu bagus banget. Bagus banget. Kita agungin Tuhan. Tapi kata kemuliaan di perjanjian baru, gini ya saudara. Kita kalau belajar bahasa Ibrani itu satu kata, itu ada boxnya. Ada kata-kata mutasi yang lain. Jadi kita mesti pelajari semuanya. Nah, kata kemuliaan itu di perjanjian lama kabot, berat. Makanya banyak orang jatuh, rebah, ya, ditupangin tangan, rebah, dan lain. Karena kabot, hadirat Tuhan itu berat tiba-tiba. Oke? Nah, di perjanjian baru, kata ini bermutasi. Nah, ada klub sepak bola pakai kata ini, glory. Namanya Manchester United, nggak tahu ya, ibu-ibu tahu apa enggak? Ya, mereka punya slogan Glory and Glory Manchester United. Nah, ternyata mereka menggunakan kata glory, mereka menggunakan kata glory yang dicantumkan di perjanjian baru. Oke? Kata glory selain kabot, dia punya pengertian menang dan kalah. Oke, saya jelaskan dulu. Kita seringkali
berpikir Tuhan ada sama-sama dengan saya waktu saya lagi menang, waktu saya lagi naik kelas, waktu saya ikut melayani, waktu saya di kebaktian, dan seterusnya. Saya mau yakinkan NDC Women, Tuhan juga ada bersama-sama dengan saudara waktu saudara lagi kalah. Lumayan, yang amin 6 orang. Tuhan juga ada dengan saudara waktu anak saudara lagi gagal. Jangan punya pikiran bahwa Tuhan ada sama saya waktu saya lagi baik-baik saja. No. Tuhan ada bareng-bareng saudara. Tuhan bersama-sama dengan saudara waktu kita lagi ngalamin kesulitan, kegagalan, struggle, ya, challenge, dan lain sebagainya. Tuhan ada sama-sama dengan kita. Apalagi banyak orang Kristen suka mikir, oh Tuhan cuma ada sama Pak Pendeta, sama saya sih enggak. Oh, don't think like that anymore. Jangan punya pikiran seperti itu. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan ini rahasia yang harus diketahui bangsa-bangsa. The Christ in you is the hope of glory. Glory punya pengertian, kemuliaan punya pengertian menang dan kalah. Jadi begini, waktu menang tetap harapkan Tuhan, waktu kalah tetap harapkan Tuhan. Seringkali waktu kita kalah, kita harapin yang lain. Kok belaga lupa? Waktu kita lagi kalah, kita mulai main sandiwara, kita mulai nggak apa adanya. Tadi nyanyi gitu kan, Tuhan terima saya apa adanya. Ya, kita seringkali nggak apa adanya di depan Tuhan waktu kita lagi kalah, waktu kita lagi masalah, waktu suami kita gagal, waktu anak-anak kita gagal. Kita ngerasa, mesti jadi orang lain. No. Ya, pengharapan cuma satu, Tuhan saja. Di saat lagi kalah dan di saat lagi menang. Ingat baik-baik, Tuhan kasih ujian, iblis kasih cobaan. Tuhan kasih ujian waktu kita lagi menang dan kita lagi kalah. Iblis kasih cobaan waktu kita lagi menang dan waktu kita lagi kalah. Iblis waktu kita lagi menang, iblis gini, petokos kita dicobain sama iblis. Itu semua karena kamu. Coba nggak ada kamu, ya itu NDC Women berantakan nggak ada kamu. Waktu kita lagi menang, iblis akan mencobai kita seperti itu untuk kita sombong. Ya. Dan di saat yang bersamaan, waktu kita lagi menang, Tuhan datengin saudara. Tuhan kasih ujian. Kamu bisa nggak handle kemenangan? Kamu bisa nggak handle jadi nomor 1? Kamu bisa nggak handle proyek itu yang harganya ratusan juta? Yang MM-an, kamu bisa nggak? Tuhan kasih ujiannya kayak gitu. Di saat kalah juga sama. Ya, di saat kalah iblis akan datengin saudara. Tuh, kamu kan, kamu jadi mama nggak bener sih, ngemol mulu sih, bulu mata mulu sih yang diurusin. Lihat tuh anak-anak kamu, iblis akan gituin saudara. Dia akan nuduh saudara. Tapi Tuhan nggak gitu kan? Waktu kita lagi kalah, Tuhan tetap kasih ujian buat kita. Kamu mau melakukan firman-Ku apa tidak? Lakukan firman-Ku. Ya, makanya Tuhan kasih ujian, iblis kasih cobaan. Ujian supaya saudara dan saya naik kelas. Cobaan supaya kita turun kelas. Makanya di Indonesia adanya ujian nasional, bukan cobaan nasional. Tuhan kasih ujian supaya kita naik kelas. Di saat menang dan kalah, itulah glory. Makanya klub sepak bola itu pakai slogan Glory and Glory Manchester United. Maksudnya apa? Ya, walaupun Manchester lagi menang, Manchester lagi juara, walaupun Manchester tidak juara, tetap kalian harus jadi fansnya kita. Itu maksudnya mereka. Ya, tetap kalian dukung kita. Kita lagi menang atau kalah. Ternyata diambilnya dari perjanjian baru. Glory, menang dan kalah. Tuhan selalu ada sama-sama dengan saudara dan saya. Makanya dia harus jadi pusat pengharapan kita. Berharap sama dia waktu lagi menang dan lagi kalah. Dan kalau Tuhan sudah ada di dalam saudara dan saya, berarti banyak hal yang dahsyat ada di dalam saudara dan saya. Sudah diinstal sama dia di dalam saudara dan saya. Contoh, kesenangan ada di luar, sukacita ada di dalam. Mau ngejar yang mana hari ini?
Kesenangan atau sukacita? Kesenangan dikejar setiap kali 5 detik, 10 menit, 1 jam hilang. Terus kita kejar lagi. Makanya banyak orang ya kelihatannya senang tapi end up bunuh diri. Banyak penyanyi-penyanyi terkenal, banyak chef terkenal, tiba-tiba bunuh diri. Waktu dilihat, kaya kok, banyak duit kok, terkenal kok, ternyata dia nggak ngalamin sukacita di dalam. Karena yang dikasih makan yang di luar, bukan yang di dalam. Dia ngejar kesenangan demi kesenangan. Saudara, kalau ikut saya ini, I'm a music lover. Saya ini pencinta musik sekali. Saya suka sedih kalau lihat musisi-musisi itu bunuh diri. Apalagi lagi terkenal lagi. Ya, banyak banget dari dulu kan. Keith Moon-nya The Who. Ya, siapa lagi? Brian Jones-nya The Rolling Stones. Oh, saudara nggak tahu gini-ginian ya? Saudara Hillsong banget kayaknya mukanya. John Bonham-nya Led Zeppelin, ya, Kurt Cobain-nya Nirvana, banyak banget musisi-musisi terkenal, ya, ternyata mereka nggak pernah sukacita, karena yang mereka kejar cuma kesenangan. Nah, be careful with this. Sukacita, joy itu di dalam. Sukacita tuh begini, apapun yang terjadi, saya tetap memutuskan untuk bersukacita. Apapun yang terjadi di luar, sama anak saya, sama suami saya tetap memutuskan untuk bersukacita. Rasul Paulus, dia tulis ayat, bersukacitalah. Dan aku katakan sekali lagi, bersukacita. Tahu nggak? Itu lagi keadaan apa? Beberapa minggu sesudah dia tulis itu, dia dihukum mati. Dia on the death row. Dia lagi ngantri mau dihukum mati. Dia tetap tulis ayat seperti itu. Bersukacita. Tahu hukuman matinya Paulus? Dimakan singa. Sampai banyak buku kan menafsirkan kuburannya Rasul Paulus tuh nggak ditemuin sampai hari ini. Karena buku itu mencatat badannya tercabik-cabik habis. Ya. Tapi beberapa minggu sebelumnya dia masih bersukacitalah. Dan aku katakan sekali lagi buat kamu, bersukacitalah. Sukacita tuh powerful, saudara. Powerful. Jangan cuma ngejar kesenangan di luar. Apalagi yang ada di dalam? Kalau Yesus ada di dalam, talenta. Talenta tuh lawannya uang di luar. Oke? Banyak orang hari ini, NDC Women nggak ada sekali lagi ya. Banyak orang hari ini menomorsatukan uang. Yesus jadi banser. Uangnya nggak ada, banser baru dicari. Uangnya nggak ada, baru datang ke gereja. Uangnya nggak ada, baru ikut kebaktian. Karena apa? Kita angkat uang jadi Tuhan, Yesus jadi hamba. Ini salah positioning. Positioning yang benar adalah Yesus itu Tuhan, uang itu hamba. Karena uang, it's a good supporter. Uang tuh hamba yang baik, tapi dia Tuhan yang jahat. Hati-hati. Makanya sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, itu bukan sama Hotman Paris kan? Yesus bandingin dirinya bukan sama pria ganteng kan? Yesus bandingin dirinya cuma sama uang sekali-kalinya. Gak ada hamba yang bisa berbakti sama dua Tuhan. Dia akan sayang sama yang satu, dia akan benci sama yang satu. Ternyata yang surga mau, saudara dan saya, ya, kejar talenta yang di dalam. Ya, karena kalau talenta kita tajam, uang akan mengikuti. Itu cara kerjanya. Saya waktu SMP, bukan SMP, dari SD, saya senang banget lihat orang masak, saudara. Jadi kalau mama papa saya beli martabak dulu ya, yang turun dari mobil saya, Billy di mobil. Sudah tahu Billy kan? Pokoknya perbedaan kita di kepala. Jangan bilang-bilang dia ya. Yang turun dari mobil tuh saya pengen lihat orang bikin martabak. Oke? Dan saya kalau disuruh kasih tahu gimana caranya step-stepnya orang bikin martabak, saya tahu banget. Dari kecil saya lihat, dari kecil. Nah, masuk SMP, tiba-tiba ada ekstrakurikuler. Pilihan nomor satunya basket, sampai keren tuh. Tiba-tiba nomor 5, tata boga. Nggak jadi basket, tata boga langsung. Ya. Dan waktu mulai kelas ekstrakurikulernya, ternyata yang ikut tata boga cowok cuma 2, yang lain perempuan semua. Akibatnya apa? Saya dibully sama teman-teman saya.
Oh banci, gede badan doang. Saya dari dulu udah gede badannya sudah. Gede badan doang, ternyata kayak perempuan gitu. Nah itu seminggu 2 kali sepanjang 1 tahun saya selalu dibully. Naik kelas 2 SMP, saya bilang sama mama papa saya, "Ma, Pak, mau pindah ekskul." "Kenapa?" "Banci, masak lah." Nggak manly. Mau pindah mana? Basket. Ya udah, pindah aja basket. Mama papa saya juga nggak tahu apa-apa kan waktu itu. Pindah. Nah, saya kubur dalam-dalam tuh. Saya suka memasak. Thanks to RCTI. Waktu RCTI mulai mengudara di Indonesia, ada acara namanya Walk with Yan. Yang masih ingat? Chefnya cowok. Saya waktu nonton, saya kaget. Loh, kok cowok masak? Cowok masak, di sini saya banci. Karena dibully, korban bully saya. Mulai dari situ, saya sadar ternyata Tuhan gak pernah uninstall apa yang dia sudah install. Gak pernah di-uninstall sama Tuhan. Karena waktu itu saya udah melayani Tuhan dan lain sebagainya, udah gak ada waktu sekolah. Saya minta diajarin sama mama saya. Karena for me, my mom is a truly master chef. Mama saya. Master chef bukan Gordon atau Juna buat saya. Bukan. Juna sama Gordon itu selalu marah-marah di dapur karena ada kamera. Mama saya marah-marah di dapur, gak pernah ada kamera dapurnya. So she's a truly master chef. Ya, saya mulai bilang sama mama saya, "Mah, ajarin lah gitu." "Oke, Mama akan ajarin. Kamu seminggu 2 kali datang ke rumah Mama. Mama akan ajarin kamu." Wih, ternyata dia galak loh di dapur. Kalah tuh Juna, Gordon kalah. Galak mama saya di dapur. Saya inisiatif, dia tingginya segini saya saudara, mama saya. Kalau saya inisiatif, dia tunjuk saya, "Jangan sok tahu di dapur." Saya diam langsung. "Iya Ma, jangan sok tahu. Tanya dulu, ya, cobain dulu yang benar. Tanya dulu baik-baik." Singkat cerita, 2015, saya mulai bisa masak sendiri. Saya mulai jual dari rumah masakan saya. Saya nggak akan pernah lupa, jualan saya pertama adalah kue keju. Kejunya diparut. Ya, yang beli teman-teman. Ya, tiba-tiba bulan berikutnya 100 loyang per bulan. Saya mulai gini, ini teman-teman doang ini karena kenal sama saya. Ya, makanya mau beli gitu. Tiba-tiba ya, bulan ketiga naik ke 150 loyang. Dan tiba-tiba yang beli, saya mulai nggak kenal yang beli. Mulai nggak kenal. Dan akhirnya saya namain usaha saya Temurun Kitchen. Ini kesaksian apa promosi ya? Kesaksian. Ya. Dan akhirnya nggak cuma kue keju aja. Hari ini ada menu favorit kami namanya buntut goreng cabai hijau. Ya, jadi lapar. Ya. Tapi selesai. Saudara tahu, dalam satu bulan, saya jual buntut hampir mendekati angka 800 kilo. Saya waktu noleh ke belakang, saya cuma bersyukur sama Tuhan. Karena itulah talenta yang gak pernah di-install sama Tuhan. Ya, saya sekarang nggak terjun langsung lagi, saya cuma bikin bumbunya aja, karena udah nggak ada waktu. Ya, udah ada tim sendiri di dapur saya. Ya, dan kalau saudara pernah lihat First Crack Coffee all over Jakarta, itu partnernya kita. Ya, banyak kue-kue saya dijualnya di situ. Ya, nanti kalau saudara mau saya bisa kirim ke sini. Ya. Saudara, Tuhan itu kalau install talenta dia nggak main-main. Ya, itu modal dari surga buat saudara dan saya. Dan itu ada di dalam kita, bukan di luar kita. Itu ada di dalam kita. So ikutin talenta. Karena saya percaya sampai hari ini, talenta waktu dipertajam, uang akan mengikuti talenta itu. Ya, semakin tajam, lihat pemain-pemain sepak bola. Mereka kalau dihitung di atas kertas, tidur dibayar. Kenapa? Karena mereka mempertajam talenta setiap hari. Ini yang Tuhan mau. Nah, sekali lagi, dunia lagi memfokuskan
mendistract saudara dan saya untuk kita lihat yang di luar saja. Kita lupa ada inner beauty di dalam kita. Kita lupa ada hal-hal dahsyat di dalam kita. Karena Kristus itu ada di dalam kita. Ya, pasti banyak hal yang dahsyat di dalam kita. Saya nggak akan pernah lupa waktu pandemi, ada seorang ibu di PHK dari perusahaannya. Ternyata Tuhan bicara sama dia, kamu itu bisa bikin asinan. Ya, Roh Kudus bicara sama dia. Singkat cerita, dia bikin, dia belajar, dia bikin, dia pertajam. Tiba-tiba satu hari bisa 3 juta dia dapat. Ya, satu hari loh, dari jualan asinan doang. Sampai dia nolak-nolak. Saya ketemu kemarin seorang anak Tuhan juga. Dia mulai belajar bikin Korean food. Ya, PO, baru buka PO. Saya lihat kemarin Instagramnya, PO-nya ditutup. Karena dalam satu hari ada 500 order tiba-tiba. Ya, saya mulai ngelihat buktinya banyak. Orang-orang yang mempertajam talenta, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan akan bantu itu talenta, karena Tuhan yang install talenta itu. Saudara, sekali lagi kejarlah inner beauty kita. Makanya Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah ya terpancar the issues of life. Ya, the essence of life. Semua hal-hal basic dari kehidupan terpancarnya dari sini. Makanya mesti dijaga. Ya, sekali lagi saudara mau pakai bulu mata gimana sih? I'm okay with that. Ya. Tapi ingat baik-baik, yang di dalam sini jauh lebih powerful daripada apa yang nampak di mata manusia. Amin, saudara. Saya percaya waktu ini semua keluar, saudara akan jadi berkat dimanapun saudara berada. Berkat buat suami, bahkan berkat untuk orang-orang lain, ya, yang sudah diinstal sama Tuhan di dalam saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Oh, kenceng banget kalau gitu. Please worship leader kita. Please pray for the word.